Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mitos dan fakta yang berhubungan dengan puasa dan kesehatan. Puasa dapat menurunkan berat badan secara drastis. Sebenarnya pernyataan ini separuhnya merupakan fakta, karena memang ada penelitian bahwa terjadi penurunan berat badan antara sekitar 1-2 kg selama masa puasa. Tetapi kita nggak boleh senang dulu, karena separuhnya terjadi peningkatan dalam 2 minggu setelah lebaran. Kenapa hal ini bisa terjadi? Umumnya selama puasa, kita kan menahan nafsu makan 30 hari. Biasanya akan cenderung makan lebih banyak pada saat lebaran, apalagi dengan banyak makanan lebaran yang enak-enak. Jadi kita harus menjaga pola makan yang benar, sehingga penurunan berat badan ini dapat berlangsung secara stabil. penderita MAH tidak dianjurkan berpuasa. Sakit MAH ada 2 jenis yang sifatnya fungsional dan organik. Sakit MAH fungsional pada lambung pasien tidak didapatkan adanya kelainan dan biasanya lebih disebabkan karena gangguan psikis. Pada orang-orang seperti ini, puasa tetap diperbolehkan. Justru pada pasien-pasien seperti ini dengan berpuasa, dia dapat mengurangi stresnya sehingga sakit MAH-nya bisa berkurang. Berbeda dengan pada pasien dengan kelainan organik atau didapatkan kelainan di dalam lambungnya. Seperti ada tukak di lambungnya, ada radang di lambungnya, atau bahkan ada tumor di lambungnya. Pada pasien-pasien seperti ini memang tidak dianjurkan untuk berpuasa. Jadi penderita MAH tidak dianjurkan berpuasa adalah mitos. Ibu hamil dan menyusui tidak dianjurkan untuk berpuasa karena tidak baik bagi kesehatan janin. Pernyataan ini cenderung kepada pernyataan mitos. Pada prinsipnya, puasa tidak akan memberatkan ibu hamil dan menyusui. Apabila sanggup dan merasa mampu, silakan berpuasa. Tetapi apabila khawatir atau mengkhawatirkan kesehatan janinnya, boleh silakan berbuka. Jadi sangat ringan dan tidak memberatkan. Puasa bisa mendetoks atau membersihkan racun-racun dalam tubuh. Nah, pernyataan ini 100%-nya merupakan mitos. Puasa sendiri tidak bisa mendetoks atau membuang racun-racun dari dalam tubuh. Tapi memang puasa dapat mengubah metabolisme tubuh, terutama terkait gula darah maupun lipid, metabolisme lipid atau kolesterol. Terutama pada pasien-pasien dengan diabetes, puasa sendiri dapat merubah kadar gula darah sehingga lebih stabil. Puasa yang dilakukan oleh ibu hamil akan mempengaruhi berat badan bayi saat dilahirkan. Pernyataan ini sedikit kurang tepat, sebab puasa yang dilakukan oleh ibu hamil biasanya cenderung membuat berat badan bayinya akan lebih besar dikarenakan konsumsi makanan yang lebih bervariasi. Orang dengan penyakit diabetes tidak boleh berpuasa. Pada orang penderita diabetes yang terkontrol gula darahnya dengan obat-obatan, tetap diperbolehkan untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa, selain dia bisa mengontrol gula darahnya agar lebih baik lagi, juga melatih dia untuk disiplin dalam menjaga makanan. Berbeda dengan orang yang gula darahnya tidak terkontrol, tidak disarankan untuk berpuasa. Karena dengan gula darahnya tidak terkontrol, ditambah dia berpuasa, maka akan timbul kondisi di mana darah dia terlalu asam sehingga dapat menyebabkan gula darah menjadi melonjak tinggi sekali yang dapat menyebabkan pasien menjadi tidak sadar. Jadi pada penderita diabetes, apakah tidak boleh berpuasa adalah mitos. Sekian pembahasan mengenai mitos dan fakta seputar puasa dan kesehatan.